Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Septi. Kali ini kita masuk materi sistem peredaran darah manusia. Kompetensi dasar pada pembelajaran sistem peredaran darah manusia ini, yaitu pada KD 3-nya, kalian diminta bisa menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Adapun indikator yang akan dicapai, nanti kalian diminta bisa menjelaskan macam-macam sel darah. Kemudian yang kedua, menganalisis golongan darah dan transfusi darah. Indikator ini dua indikator ini yang akan diminta pada pertemuan kali ini ya. Nanti pertemuan lain kalian lebih masuk lagi kepada organ dan sistem peredaran darahnya. Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat peta konsepnya ya. Di sistem peredaran darah ini nanti kita bicara tentang darah ya, di mana komposisi darah ya. Kalau kita lihat darah mungkin terlihat hanya warna merah saja ya, tapi kalau kita diamkan isinya bermacam-macam. Ada yang bentuk sel darahnya, ada yang berbentuk cairannya. Kemudian kita bisa lihat juga fungsinya, fungsi darah itu ya, dan golongan darah. Mungkin kamu pernah dengar transfusi darah ya. Nah, nanti kita lihat golongan darah dari sistem ABO dan juga sistem resus ya. Kemudian kita bisa lihat juga di sistem peredaran darah ini organnya ya. Organnya itu ada jantung dan pembuluh darah ya. Kemudian juga kita lihat sistemnya, prosesnya. Nah, itu yang diminta nanti. Kemudian terakhir gangguan yang ada pada sistem peredaran darah. Di dalam sistem peredaran darah ini berarti kita bisa melihat ya komponennya apa yang melibatkan apa saja di sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu komponen darah, yang kedua golongan darah, yang ketiga alat peredaran darah, dan yang keempat tentunya kita bicara kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Apa sih fungsi darah itu? Ya, fungsi darah yang utama pertama yaitu untuk proses transportasi. Masih ingat mungkin di sanawiyah atau di SMP ya. Pengangkutan, apa saja yang diangkut? Bisa sari-sari makanan, bisa sisa-sisa pencernaan makanan, kemudian bisa juga O2 atau oksigen atau karbon dioksida. Nah, fungsi lain yaitu untuk pertahanan tubuh. Kalau ada penyakit ya, kamu ingat di darah itu ada yang berfungsi sebagai pertahanan tubuhnya. Ya. Kemudian yang ketiga untuk mengatur suhu tubuh. Nanti sistem peredaran darah di tubuh manusia ada sistem peredaran darah tertutup ya. Kemudian ada sistem peredaran darah terbuka yang kita kenal sistem limpa. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya kita ambil nih darah ya. Darah kita ambil, kita endapkan, kita biarkan ya. Nanti akan terlihat ada bagian yang bening, yang bagian atas itu bening ya. Itu berisi plasma darah. Sedangkan yang mengendapnya ada sel-sel darah. Sel-sel darahnya ada berapa? Nah, itu ada yang kita kenal dengan sel darah merah, sel darah putih, dan sel keping darah. Ya, kamu mungkin pernah jatuh lari-lari, kemudian beberapa menit kemudian
mengering, tertutup. Nah, di sini peranan keping darah, ya. Di plasmanya, di cairannya isinya macam-macam. Ada air, ada protein plasma, ada senyawa organiknya, ya. Nah, ini kalau kita misalnya melihat potongan melintang dari pembuluh darah, isinya bisa terlihat tuh, ada keping darah. Nah, maksudnya ada sel-sel darah, sel-sel darahnya ada sel darah putih, ada sel darah merah, ada keping darah, ya, dan ada plasmanya. Siapa yang pernah sakit anemia? Nah, ini berhubungan juga dengan sel darah, ya. Ibu kasih tugas nih supaya kamu lebih jelas lagi ya tentang sel darah. Tadi Ibu udah katakan kita ada di dalam tubuh kita ada 3 macam sel darah. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada keping darah. Coba kamu cari ya berdasarkan literatur itu masing-masing berapa jumlah sel darah yang ada. Misalnya sel darah merah berapa yang ada di dalam tubuh kita. Tiap cc-nya ya, berapa sel darah putihnya dan keping darahnya. Serta fungsinya, apa fungsi masing-masing sel darah. Dan bagaimana bentuknya ya. Nah, itu tugas pertama. Sekarang kita lanjut ya, setelah tahu bahwa di dalam plasma darah ada cairan, di dalam cairannya ada salah satunya yang namanya antibodi ya. Di sel darah merah pun ada yang namanya aglutinogen. Masih ingat mungkin golongan darah yang biasa ada di masyarakat, kamu ingat dengar ada golongan darah A ya. A, plus gitu. Nah, itu artinya golongan darahnya A, resusnya plus. Nah, kalau kita nyebut golongan darah A, berarti itu sistem ABO. Disebut A atau penggolongan darah ABO dasarnya dari aglutinogen. Aglutinogen ada di sel darah. Ya, di sel darah. Kalau seseorang disebut golongan darah A, artinya di dalam sel darahnya ada aglutinogen A. Nah, besar ya. Nah, kemudian kalau orang disebut golongan setelah diperiksa golongan darahnya B, artinya di dalam sel darah ada aglutinogen B. Ya. Kalau AB Bu, AB berarti aglutinogennya ada 2, A dan B. Bu, kok kalau ada O gimana? O itu artinya 0, ya. 0 artinya tidak punya aglutinogen. Nah, aglutinogen ini berpasangan dengan aglutinin. Aglutinin itu ada di antibodi, ya. Nah, kalau aglutinogen A, pasangannya aglutininnya beta. Kalau aglutinogen B, pasangannya alfa. Nah, jadi seperti terbalik ya. Kalau A besar, temanannya beta atau B kecil. Kalau B, golongan darah B, aglutinogennya B, berarti aglutininnya itu dia alfa. Ya. Kalau AB tidak punya aglutinin, tapi punyanya aglutinogen A dan B tadi di dalam sel darah. Berarti di plasmanya tidak ada aglutininnya, ya. Kalau O tidak punya aglutinogen, tapi punya aglutinin alfa dan beta atau A kecil dengan B kecil. Itu untuk sistem golongan darah A, B, dan O. Ya. Bagaimana dengan resus? Nah, resus ini ada 2. Resus positif atau RH+, dan resus negatif atau RH-. Ya. Kalau resus positif, ya. Kalau resus positif itu ya artinya ada aglutinogen yang resusnya, tapi kalau negatif tidak, ya. Jadi Ibu ulang yang tadi golongan darah ABO. Nah, ini ya. Nah,
Jadi kalau golongan darah ABO, nah bisa dilihat ya, A temannya beta, B temannya alfa, AB tidak ada, O adanya cuma aglutininnya saja alfa beta. Tapi kalau resus dia yang negatif berarti tidak ada aglutinogen resusnya, yang positif ada, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang kalau transfusi darah, ya. Kalau transfusi darah, kamu mungkin pernah dengar kalau yang memberi disebut namanya donor, ya. Tapi kalau penerima disebut namanya resipien, gitu ya. Si A bisa memberikan ke golongan darah A sendiri. Kenapa? Karena aglutinogen A akan ketemu dengan aglutinin dari resipien yang beta. Kan pasangan ya, berarti tidak akan terjadi penggumpalan. Beda kalau misalnya A diberikan ke B, ya. A aglutinogennya A, aglutinin si resipien alfa, kan nggak boleh ketemu, ya. Kalau ketemu A dengan alfa akan terjadi namanya aglutinasi atau proses penggumpalan darah, ya. Nah, sekarang coba dilihat ya. Pada papan ini kita lihat golongan darah A hanya bisa berarti memberikan ke A sendiri, juga ke AB ya. Kenapa? Karena AB kan tidak ada aglutininnya. Nah, berarti bisa masuk ya. Sedangkan yang B juga bisa hanya memberikan ke B ya, dan juga ke AB. Ya, karena tadi AB tidak ada aglutininnya. Berarti aglutinogen tidak akan ketemu dengan aglutinin. Bagaimana kalau AB? AB hanya bisa menerima, maka disebut namanya resipien universal. Kalau O, Bu, O bisa. Nah, O bisa memberikan ke A, bisa memberikan ke AB, bisa memberikan ke B atau ke O sendiri. Kenapa? Karena dia tidak punya aglutinogen. Siapa yang mau digumpalkan oleh si aglutinin? Nah, berarti kan bisa masuk sehingga tidak terjadi aglutinasi. Kalau dibuat skemanya seperti ini. Ya. Nah, O itu biasa disebut donor universal karena bisa memberikan ke A, bisa memberikan ke B, bisa memberikan ke AB, ke semuanya bisa, ya. Sedangkan AB hanya bisa menerima, kalaupun memberi hanya ke AB sendiri yang sejenis, ya. Nah, maka kalau O disebut donor universal, kalau AB disebut resipien universal. Sedangkan A hanya bisa memberi ke A dan ke AB. Sedangkan B hanya bisa, golongan darah B hanya bisa memberikan ke B dan AB. Mungkin kamu tanya, Bu, bagaimana kalau yang resus? Nah, kalau resus nanti hubungannya hubungannya dengan kehamilan, ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ada penyakit yang namanya eritroblastosis fetalis. Jadi si ibunya negatif, anaknya positif. Nah, Ibu tugaskan, tolong kamu cari ya, apa itu eritroblastosis fetalis ya. Nah, untuk selanjutnya tugasnya yaitu apakah bisa orang yang bergolongan darah O mendonorkan darahnya kepada orang yang bergolongan darah AB? Tapi Ibu minta alasannya, ya. Alasannya coba diberikan, ditulis kenapa. Tadi udah Ibu beri contoh ya, pakai lihat aglutinogen dan aglutininnya ya. Nah, yang kedua, apakah bisa orang yang bergolongan darah AB mendonorkan darahnya ke orang yang bergolongan darah B? Nah, tolong diberikan alasannya juga, ya. Nanti tugasnya, ya berarti tugasnya ada dua ya. Tadi yang pertama,
kamu buat perbedaan sel darah yang menyusun darah, ya, sel darah tadi kan ada 3 tuh, darah merah, darah putih, dan keping darah. Tolong perbedaannya dibuat, kalau bisa dengan tabel, ya, lebih mudah jadinya untuk belajar. Yang kedua tugasnya yaitu tentang golongan darah, ya. Nah ini tadi O bisa tidak diberikan ke AB, kemudian AB bisa tidak diberikan ke golongan darah B, tapi dengan alasan. Tugasnya ini nanti dikumpulkan ya ke email Ibu Septi, yaitu dewi.septi.65@gmail.com. Mungkin itu saja dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan nanti silakan bisa menghubungi Bu Septi lewat WA. Ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan materi pagi ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.